Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Daki teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi di video kali ini mari kita bongkar sesuai dengan permintaan atau request dari subscriberku. Namanya saya lupa akunnya, tetapi nanti saya cantumkan di bawah sini. Jadi intinya subscriberku minta kita bongkar rahasia cara pemasaran ikan lele di tempat budidaya kita. Bagaimana caranya? Langsung saja dan saksikan terus di video saya setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman. Jadi mari kita bahas tuntas kaitan dengan cara pemasaran ikan lele di tempat budidaya kita. Oke, jadi perlu teman-temanku ketahui bahwa kami selain budidaya ikan lele, jadi petaninya, kami juga mendobel jadi tengkulak atau pedagangnya teman-teman, atau pengusahanya. Jadi kita dalam pemasaran ikan lele, dari hasil panen kita, tempat budidaya kita tidak merasa kebingungan karena kita bisa menjualnya sendiri. Oke, bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, kerjasamanya bagaimana, terus pantengin terus, jangan di skip biar tidak salah paham. Oke, jadi pertama-tama teman-teman, dulu ketika kita lagi awal-awal belajar usaha lele, kita itu pertama menjadi pedagangnya. Setelah jadi pedagang sukses, baru kita merambah ke budidaya ikan lele. Kita membuat kolam sendiri dan memproduksi ikan lele sendiri. Nah, sekarang teman-teman, jadi sudah banyak pedagang kita di pasar itu ada 4 titik teman-teman. Jadi 4 outlet. Satu outletnya itu kurang lebih menghabiskan, ada yang 2 kintal, ada yang 1,5 kintal, ada yang 1,5 kintal, dan satunya 1 kintal. Jadi kurang lebih per hari teman-teman, per malam itu kita kan jualnya malam, jam 12 malam sampai subuh itu kita jualnya jam seperti itu. Itu kita menghabiskan kurang lebih ada 6 kintalan, 6 kintal sampai 6,5 kintal ikan lele itu per malamnya. Oke. Terus gini teman-teman, jadi selain kita itu jualan sendiri, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan outlet-outlet tadi. Yang satu itu punya kita, yang 4 itu kita bekerja sama dengan pedagang pasar sana. Intinya gini teman-teman, kita bagi hasil. Jadi kalau di tempat kita dia ambil, katakanlah ini contoh teman-teman, katakanlah 16.500, dia jualnya kurang lebih 19.000. Nah, dia dapat restan atau keuntungan situ, dia ambil sendiri keuntungannya bersih. Kalau tidak habis ikan lelenya, seumpama satu outlet kita kasih 1,5 kintal. Setelah itu sampai subuh dijual, ternyata tidak habis, menyisakan ada 20 kilo ikan lele. Lalu 20 kilo ikan lele itu dikembalikan lagi ke saya sebagai pedagang besarnya, ke induknya. Lantas kita timbang lagi, kita masukkan lagi ke kolam penampungan yang ada di video saya, yang saya videokan itu. Lalu kita jual lagi besoknya lagi. Nah, ikan yang kembali lagi itu adalah tanggungan kami sebagai induknya atau bosnya. Jadi susut dan mati itu tanggungan saya. Jadi pedagang yang kerjasama dengan saya tadi, dia menjualkan ikan saya tetapi dia menerima keuntungan bersih. Jadi tidak pernah menanggung kematian dan susut itu tadi teman-teman. Jadi itu sistem kerjasama di tempat kami. Dan itu pun kita tidak ada paksaan. Bila mana dia tidak mau menjualkan ikan lele, kita sudah ada peraturan atau gimana ya, kita soalnya punya produksi ikan lele sendiri. Jadi kalau dia tidak mau menjual ikan lele kita,
ya kita jual ikan lele kita di pasar secara murah-murahan. Kita nggak usah ambil pusing, katakanlah dari kolam pulaan atau kita harga kolamnya 15.500 sampai 16.000, katakanlah kita jual di pasar 17.000, udah semua pedagang pasti tidak bisa mengikuti harganya teman-teman, karena kita bisa produksi sendiri, kita jual sendiri di pasar. Makanya daripada merusak harga pasar teman-teman, akhirnya kita saling bekerja sama, saling menguntungkan. Harga kita patok dari pasar semua sama 19.000 gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal, kita patok standar 19.000 semua. Jadi seperti itulah kerjasama atau cara pemasaran ikan lele di tempat kami. Jadi kita dalam pemasaran tidak pernah pusing teman-teman, atau tidak pernah bingung ketika panen raya. Walaupun katakanlah pas waktu panen raya ambernya lele atau langkanya lele itu, kita tetap bisa jual ikan lele tersebut karena kita punya pasar sendiri dan cara modelnya kita tadi seperti itu. Oke, jadi buat teman-temanku bila bingung cara memasarkan ikan lelenya, ya saran saya jualah sendiri di pasar teman-teman. Tetapi kalau tidak punya skill, bilang saja kepada para pedagang di pasar menitipkan barangnya, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, ya kita jual sendiri dengan harga yang murah itu tadi, biar pedagang-pedagang pasar ya juga mikir teman-teman terhadap kita. Jadi tidak seenaknya kita dimainkan oleh tengkulak atau bos-bos pasar. Maka kita harus menguasai pasar tersebut dengan cara seperti saya katakan tadi. Kalau tidak mau menjual, oke, gak apa-apa lah. Tetapi saya akan jual sendiri ikan lele saya di pasar dengan harga di kolam, harga murah. Gimana? Itu teman-teman. Jadi kita harus punya strategi seperti itu agar dia juga nggak semenang-menang terhadap petani-petani lele, khususnya petani kecil, kan kasihan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Saya bongkar cara pemasaran ikan lele di tempat kami. Ini kalau tidak di video ini, tidak di subscriber, saya tidak pernah membagikan ilmu ini kepada siapapun. Tetapi buat teman-temanku, khusus subscriberku terutama, maka saya ikhlas membagikan tip ini atau cara memasarkan ikan lele ini. Semoga bermanfaat buat teman-temanku di sana. Bisa dicontoh, nggak apa-apa. Nanti biar kita sama-sama sukses jadi bos lele dan pembudidaya ikan lele yang sukses dan handal, teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu jadi sekilas informasi cara menjual ikan lele hasil budidaya kita sendiri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bisa memberi wawasan atau ilmu buat kita bersama. Oke, sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.